Halo, perkenalkan nama saya Tasya Aulia Rianti Pasaribu. Saya adalah salah satu mahasiswa pendidikan antropologi dari Universitas Negeri Medan. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai 7 unsur kebudayaan di Desa Kebun Merjandi, Kecamatan Panembean, Pane. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu bahasa. Masyarakat di daerah perkebunan Merjandi menggunakan bahasa Indonesia, dikarenakan etnis di daerah tersebut sudah bercampur. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin jika mereka menggunakan bahasa daerah masing-masing ketika bertemu dan saling menyapa. Akan tetapi, pada saat bertemu dengan orang beretnis sama, maka di sanalah mereka menggunakan bahasa daerah masing-masing. Tujuannya agar etnis mereka tetap hidup dan dilestarikan, terutama dalam keluarga, agar anak-anak mereka mengerti dan tidak melupakan bahasa dan etnisnya. Yang kedua yaitu sistem pengetahuan. Masyarakat di daerah Kebun Merjandi ini menggunakan sistem pengetahuannya dalam bidang pemupukan sawit. Mereka menggunakan pengetahuannya dalam memilih jenis pupuk dan merek apa saja yang cocok untuk pertumbuhan sawit-sawit. Yang ketiga yaitu sistem organisasi. Sistem organisasi masyarakat di Kebun Merjandi itu berupa perkumpulan-perkumpulan KOR, yaitu perkumpulan KOR Ibu Hari Kamis dan perkumpulan KOR Pemuda-Pemudi, di mana perkumpulan ini dilakukan sekali setiap minggu. Yang keempat yaitu sistem peralatan hidup dan teknologi. Masyarakat di Kebun Merjandi pada umumnya bekerja sebagai pemanen sawit, di mana mereka menggunakan alat-alat seperti gancu, kapak, pisau egrek, serokan, angkung, dan juga becak untuk memanen buah sawit. Masyarakat di sana juga sudah menggunakan alat transportasi seperti mobil, motor, dan becak. Adapun fungsi dari gancu sawit yaitu sebagai pengait untuk mengaitkan buah kelapa sawit yang ada di tanah, kemudian diangkat untuk memindahkan buah kelapa sawit ke dalam gerobak, sorong, maupun truk. Yang kedua yaitu kapak. Fungsi utama dari kapak di perkebunan sawit adalah untuk membuang tandan sawit pada pangkal buah sawit. Yang ketiga pisau egrek. Fungsi pisau egrek adalah untuk menurunkan buah sawit dari pelapa. Yang keempat serokan. Fungsi dari serokan untuk pemanen sawit adalah untuk mengumpulkan berondolan-berondolan sawit. Yang kelima angkong. Angkong berfungsi untuk mengangkat buah sawit dari bawah pohon untuk dikumpulkan. Yang keenam yaitu becak. Becak berfungsi untuk membantu mengangkat sawit sama seperti angkong. Akan tetapi jika menggunakan becak, buah sawit yang dimuat akan lebih banyak dan akan mempersingkat waktu. Berikut adalah gambar yang digunakan masyarakat di Kebun Merjandi untuk memanen sawit. Gambar yang di atas yaitu menunjukkan gambar gancu sawit, pisau egrek, kapak, dan juga serokan. Gambar yang di bawah yaitu gambar becak dan juga angkong. Yang kelima yaitu sistem mata pencaharian hidup. Sistem mata pencaharian hidup masyarakat di Kebun Merjandi pada umumnya adalah sebagai pemanen sawit. Akan tetapi ada juga masyarakat yang bekerja sebagai satpam, pengumpul lidi, dan pemuat sawit. Berikut adalah gambar dari sistem mata pencaharian hidup di Desa Kebun Merjandi. Yang pertama yaitu pemuat buah sawi, gambar yang kedua satpam penjaga kebun, gambar yang ketiga pemuat lidi, gambar yang keempat pemanen sawit. Yang keenam yaitu sistem religi. Sistem kepercayaan di Desa Kebun Merjandi ini masih ada yang percaya akan hal-hal gaib. Mereka meyakini bahwa ada sebuah jembatan di desa ini yang dapat membawa keberuntungan bagi mereka. Akan tetapi sebagian masyarakat di sana juga sudah percaya akan adanya Tuhan. Oleh karena itu mereka menganut agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Islam. Nama jembatan yang mereka yakini sebagai pembawa keberuntungan adalah jembatan Titi Sulastri. Yang ketujuh yaitu kesenian. Kesenian yang ada pada masyarakat Simalungun di Desa Kebun Merjandi diantaranya adalah seni musik atau gual, seni drama, dan seni tortor. Seni musik dalam etnis Simalungun disebut dengan gondrang atau biasa disebut gondrang di etnis Batak Toba. Gondrang ini biasanya digunakan di acara adat seperti pernikahan maupun kematian. Pakaian adat masyarakat Simalungun di desa ini biasanya memakai hiung atau sering disebut sebagai ulos.
Seperti etnis lain di rumpun Batak, Simalungun memiliki kebiasaan memberi hiyo atau memberikan ulos, yang salah satunya melambangkan pemberian kehangatan dan kasih sayang kepada penerima hiyo. Hiyo dapat dikenakan dalam berbagai bentuk, sebagai kain penutup kepala, penutup badan bagian bawah, penutup badan bagian atas, dan penutup punggung, dan lain-lain.